saat kita tidak dikasih tempat untuk melayani, upah kita sudah ditutup, artinya kita sudah tidak ditempatkan di tempat yang terbesar. Kan seperti itu. Nah, jadi kalau kita dikasih kesempatan untuk melayani, kita ada di tempat yang di bawah terus, bersyukurlah karena apa? Sesungguhnya kita dilayakkan untuk diberi tempat yang terbesar. Amin. 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 Siap direndahkan. Jadi kalau malam hari ini misalkan kamu sudah banyak melakukan sesuatu tetapi masih dengan gerundel dan lain sebagainya, Bapak Ibu harus melihat hati kita. Saya ini sudah tulus atau belum? Ya. Nah, kalau belum ternyata masih seperti itu, oh artinya Bapak Ibu masih belum tulus. Ingat, kalau kita tulus, kita akan banyak diluputkan. Ya, itu pasti Bapak Ibu. Saya berbicara seperti ini bukan karena ya asal berbicara ya, karena saya beberapa kali mengalami tiba-tiba, loh kok iso yo, loh harusnya kan saya begini tadi ya, wih untung loh, wih selamat, wih aduh nolak ini, selamat ngelus dodok gini ya. Nah, tanpa sadar kita akan mengalami peristiwa-peristiwa ini. Seperti Abimelek. Seandainya Abimelek tidak melakukan sesuatu yang tulus untuk menolak Abraham, mungkin pikirannya Abimelek ini, ya sudahlah, kamu sebagai saudara karena saya raja, saya jadikan istri saya, otomatis kan saya bisa ngangkat derajat kamu. Contohnya seperti gitu. Keluargamu bisa menikmati kerajaanku dan lain sebagainya. Dia bilang, saya melakukan ini tulus. Lalu Tuhan datang ke mimpinya, jangan lakukan itu. Aku mencegah kamu untuk berbuat dosa. Kadang kita nggak tahu ya. Kadang seperti itu. Kalau saya seandainya melakukan ini salah apa enggak? Pernah berada di situasi seperti itu. Ini kalau saya melakukan ini kira-kira salah apa enggak ya? Nanti saya melakukan ini, ternyata berdosa. Saya melakukan ini, yang benar yang mana, yang salah yang mana. Kadang kita ada di situasi seperti itu, ya. Tetapi ingat, kalau kita ini tulus, melakukan segala sesuatu tulus, pasti akan diluputkan dari dosa yang seharusnya kita mau ke situ, tapi diluputkan oleh Tuhan. Jadi malam hari ini, mari kita lihat hati kita masing-masing, Bapak Ibu. Kalau sudah melayani, lihat apakah kita melayani dengan hati yang tulus. Kalau kita datang ke tempat ini, datang ibadah, apakah datang dengan hati yang tulus? Pada saat kita datang ke gereja, apakah kita datang dengan hati yang tulus? Kebanyakan karena orang Kristen itu begini, ya, mudah bereaksi ya, reaktif gitu ya. Melakukan sesuatu itu karena keadaan yang memaksa akhirnya dia melakukan itu. Ya, jarang sekali akhirnya kita melakukan sesuatu itu karena itu muncul dari hati kita. Karena biasanya yang muncul dari hati kita, lalu kita melakukannya, itu kebanyakan mesti tulus. Ya, tapi karena situasi kita mudah terpengaruh, lalu karena situasi itu berdampak kita melakukan sesuatu, nah itu kebanyakan mesti tidak tulus. Contoh misalkan, semua melayani kok saya diam aja nggak enak. Nah, yang seperti itu pasti datang dengan tidak tulus, lalu saudara melakukannya. Karena apa? Kita melakukannya karena situasi A akhirnya kita harus melakukan situasi B. Nah, itu pasti tidak tulus. Nah, malam hari ini mari kita lihat hati kita. Ya, hanya Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu bagaimana situasi hati kita. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita malam hari ini. Saya minta tolong untuk yang main musik bisa maju ke depan. Bapak Ibu, seiring berjalannya waktu kita sebagai orang percaya, kita harus terbiasa untuk mendengarkan khotbah-khotbah yang kadang memang menyakitkan, untuk menyehatkan.
Karena obat itu tidak selalu semuanya enak, pasti ada yang menyakitkan, tapi untuk sebuah kebaikan percayalah bahwa Allah inginkan sesuatu yang baik dalam hidup kita untuk menjadikan kita indah di hadapannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama.